Senang sekali dapat menyapa Anda dari Jeffersonville dan membaca surat perkumpulan para Raja Wali dari Tabernakel Branham. Hari ini Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Sekarang di sini hamba Allah, Saudara Joseph Branham. Kaum hawa rohani yang terhormat, izinkan saya memulai surat saya hari ini dengan bom atom Allah. Bukan senapan 22, melainkan bom atom untuk mempelai wanita Yesus Kristus. Sekarang jika Anda ingin menuliskannya, tentu saja Anda semua mengetahuinya. Yesus, Yohanes 14 ayat 12, dan Yoel 2 ayat 38, Paulus, Timotius 2 ayat 3, Maliaki pasal 4, dan Yohanes sang pewahyu, Wahyu 10 ayat 17, ayat 1 sampai 17. Lihatlah apa yang akan terjadi sekarang. Pemberitahuan dan peringatan. Kutipan berikut ini bukan untuk Anda jika Anda percaya. Kutipan, kita terlalu berharap pada Nabi Allah. Anda tidak dapat menjadi mempelai wanita jika Anda hanya mendengarkan Nabi. Memutar kaset di gereja itu salah. Obor telah diteruskan. Hal yang paling penting saat ini adalah mendengarkan pelayanan. Memutar rekaman pada saat yang sama adalah sebuah kemurtatan. Bagi gereja, apakah itu? Firman yang berinkarnasi menjadi daging di antara umatnya lagi. Paham? Kaboom. Jadi dengan press play, kita dapat mendengar firman yang berinkarnasi menjadi manusia, berbicara dari mulut ke mulut kepada kita saat dia menyampaikan firman-Nya. Dan ada orang yang berkata, bukankah ini adalah suara yang paling penting yang dapat Anda dengar? Bagian dari kutipan ini adalah untuk Anda, dan mereka tidak mempercayainya. Semakin banyak wahyu yang Allah berikan kepada kita tentang firman-Nya dan siapa kita, semakin jauh semua orang yang berada di luar wahyu itu. Izinkan saya mengatakannya secara nyata, sehingga Anda akan tenggelam jauh ke bawah. Saya ingin ini untuk mendapatkannya. Itulah yang terjadi pada kalian hari ini. Lihat, kalian tidak mengenal firman. Paham? Allah telah mengurapi orang-orang untuk mengkhotbahkan pesan ini. Tetapi hanya ada satu yang mutlak, firman. Ketika Anda mendengar seorang pastor atau siapapun berbicara, Anda harus memiliki iman untuk percaya bahwa apa yang dikatakannya adalah persis seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Allah. Firman mereka, wahyu mereka, penafsiran mereka bisa saja gagal, tetapi suara Allah dalam kaset-kaset itu tidak pernah gagal. Berbicara tentang Allah dalam kesederhanaan dengan memutar kaset. Dia mengatakannya lagi. Mereka merindukan Dia, firman yang hidup yang dimanifestasikan dalam daging, oleh firman yang dijanjikan. Firman berjanji untuk melakukan hal-hal ini. Janji itu telah dibuat, bahwa akan menjadi seperti ini di hari-hari terakhir. Dengarkanlah gunturnya. Guntur adalah suara Allah. William Marion Branham adalah suara Allah bagi generasi ini. Pengantin belum mengalami kebangunan rohani. Paham? Belum ada kebangunan rohani di sana. Belum ada manifestasi Allah yang menggerakkan mempelai wanita. Paham? Kita sedang mencarinya sekarang. Butuh 7 guntur yang tak dikenal kembali ke sana untuk membangunkannya lagi. Paham? Ya, Dia akan mengirimkannya. Dia sudah berjanji, sekarang perhatikan. Anda dapat memelintirnya jika Anda mau. Tetapi ke-7 guntur akan memberikan rangsangan kepada mempelai wanita melalui wahyu dan pengangkatan iman yang hanya datang melalui Roh Kudus yang berbicara melalui Nabi Allah. Hal ini sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Allah sedang menstimulasi mempelainya dengan firman-Nya. Tidak hanya itu, tetapi Dia telah memberitahu musuh kita apa yang harus dilakukan. Jauhkan tangan Anda dari mereka. Mereka tahu kemana mereka akan pergi, karena mereka diurapi dengan minyakku.
Dan dengan diurapi dengan minyakku, mereka memiliki anggur sukacita karena mereka tahu firman-Ku tentang janji. Aku akan membangkitkan mereka kembali. Jangan sakiti itu. Jangan coba-coba mengacaukannya. Dia telah mengatakan kepada musuh kita untuk menjauhkan tangannya yang jahat dari kita. Tetapi apakah penyakit masih dapat menyerang kita? Ya. Apa kita masih punya masalah? Ya. Tetapi dia juga mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Itu sangat dalam. Bacalah dengan perlahan dan berulang-ulang. Sebelum firman, itu adalah pikiran. Dan pikiran harus diciptakan. Baiklah, jadi pikiran Allah menjadi ciptaan ketika diucapkan melalui firman. Saat itulah dia menyajikannya kepadamu sebagai sebuah pemikirannya. Dan itu dinyatakan kepadamu. Kemudian hal itu masih berupa pikiran sampai Anda mengucapkannya. Pikirannya menjadi sebuah ciptaan ketika diucapkan. Kemudian pikirannya disampaikan dan diwahyukan kepada kita sebagai firman. Sekarang, firman itu masih tetap menjadi pikiran sampai kita mengucapkannya. Jadi kita mengucapkannya dan percaya. Akulah keturunan Abraham yang rajani. Akulah mempelai perempuan Kristus. Saya telah dipilih dan ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi mempelainya. Dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Setiap janji dalam Alkitab adalah milik saya. Itu adalah firman-Nya kepada saya. Saya adalah pewaris dari janji tersebut. Dialah Tuhan Allah yang menyembuhkan semua penyakit saya. Apapun yang kuperlukan adalah milikku. Allah berfirman demikian. Allah dalam kesederhanaan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman itu datang kepada Nabi. Setiap orang ingin menggunakan kutipan untuk membuktikan pemikiran mereka, ide-ide mereka, pesan mereka, dan mereka benar. Begitu juga saya. Itulah sebabnya saya hanya memberikan Anda kutipan-kutipan untuk disampaikan kepada Anda. Tetaplah dengan kaset. Dengarlah suara itu. Suara itu adalah suara Allah. Anda harus percaya pada setiap kata-kata di dalam kaset. Bukan pada apa yang dikatakan orang lain. Suara itu adalah suara yang paling penting yang harus Anda dengar. Orang lain menggunakan kutipan untuk membawa Anda kepada pelayanan mereka, kepada gereja mereka, kepada penafsiran mereka, kepada pewahyuan mereka. Tinggallah bersama pastor Anda. Ya, saya juga suka yang itu. Karena kami juga hanya saja pastor yang berbeda. Dia bukan satu-satunya kerikil di pantai. Dia tidak pernah mengatakan untuk memutar kaset di gereja. Jangan memberikan interpretasi pribadi apapun padanya. Dia ingin yang murni, tidak tercemar, bahkan tidak menggoda. Saya tidak ingin istri saya menggoda pria lain. Dan ketika Anda mendengarkan alasan apapun di luar itu, Anda sedang mendengarkan. Anda sedang bermain-main dengan setan. Amin. Tidakkah itu membuat Anda merasa religius? Allah ingin Anda tetap murni. Tetaplah di sana dengan firman itu. Tetaplah bersama firman itu. Baiklah. Bagi saya dan keluarga saya, kami akan memutar kaset dan mengikuti firman Tuhan yang berinkarnasi yang berbicara melalui utusan malaikat ketujuh. Kami tidak akan menambahkan penafsiran pribadi kami kepada firman itu. Kami tidak akan bermain-main atau mendengarkan alasan apapun. Kita akan tetap mengikuti firman itu sebagaimana yang telah diucapkan di atas kaset. Inilah Allah dalam kesederhanaan. Betapa indahnya waktu yang akan kita alami pada hari Minggu ini pada pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville. Seperti yang kita dengar, materai ke-363-0320. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung bersama kami saat kita bersatu dalam firman hari ini. Saudara Joseph Branham,
Ayat-ayat Alkitab yang harus dibaca sebelum mendengarkan pesan, Matius 25 ayat 3-4, Yohanes pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 14, pasal 14 ayat 12, pasal 17 ayat 17. Kisah para Rasul pasal 2, 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Ibrani pasal 4 ayat 12, pasal 13 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 7, Imamat pasal 8 ayat 12, Jeremia pasal 32, Joel pasal 2 ayat 28, Zakaria pasal 4 ayat 12. Izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk memperjelasnya sekali lagi. Saya tidak menentang pelayanan 5 jawatan. Saya percaya pada pelayanan 5 jawatan. Saya tidak merasa salah untuk mendengarkan seorang pastor. Saya percaya bahwa Anda harus mendengarkan pastor Anda di mana Allah telah menempatkan Anda. Maksud saya adalah, saya percaya bahwa Allah mengutus seorang nabi di zaman kita. Allah mewahyukan firman-Nya kepada nabinya. Saya bisa saja salah, pastor Anda bisa saja salah, tetapi kita harus setuju jika kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa pesan ini adalah kebenaran dan saudara Branham adalah Nabi Allah. Apa yang dikatakan dalam rekaman itu adalah demikianlah firman Tuhan. Jika Anda tidak percaya itu, maka Anda tidak percaya akan pesan ini. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ini adalah suara paling penting yang harus Anda dengar. Anda tidak perlu mendengar saya, Anda tidak perlu mendengar orang lain, tetapi Anda harus mendengarkan suara itu dalam kaset. Demikianlah surat dari Saudara Joseph Branham. Kitab suci yang dibacakan di video YouTube. Pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan bel untuk pemberitahuan. www.branhamtabernacle.org and dalam bahasa yang lain www.branhamtabernacle.org. Jangan lupa untuk mendaftar dan mendapatkan setiap pengumuman langsung dari Saudara Joseph Branham at www.branham.org/en/WhatsApp. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda dan Shalom.